Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, administrasi transaksi akan membahas mengenai administrasi transaksi pembelian. Dengan saya Pak Firdaus. Untuk kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai yaitu 3.4 menganalisis dokumen transaksi pembelian, 4.4 membuat administrasi transaksi pembelian. Adapun tujuan pembelajaran di sini, untuk dari sisi pengetahuan, peserta didik dapat memahami transaksi pembelian barang dagang, mendiskusikan transaksi pembelian barang dagang, dan menjelaskan transaksi pembelian barang dagang. Sedangkan dari sisi keterampilan, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi formulir dan dokumen transaksi pembelian dan melakukan pengisian dokumen administrasi transaksi pembelian. Untuk materi yang pertama yaitu memahami transaksi pembelian barang dagang. Di sini pembelian yaitu kegiatan memperoleh barang atau jasa dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Di mana untuk pembelian tunai yaitu seluruh pembelian yang dibayar pada saat penyerahan barang. Sedangkan pembelian kredit merupakan transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan syarat pembayaran. Adapun dokumen transaksinya untuk pembelian tunai yaitu nota kontan dan kwitansi. Sedangkan untuk pembelian kredit, bukti transaksinya yaitu faktur dan surat pengiriman barang. Masih terkait dengan transaksi pembelian di sini yaitu retur pembelian. Jadi dalam pembelian barang bisa terjadi pengembalian barang karena adanya ketidaksesuaian barang yang dibeli. Ketidaksesuaian di sini bisa jadi karena kualitas, kuantitas, maupun adanya kerusakan yang terjadi saat proses pengiriman barang. Maka, kalau transaksi pembelian yang terjadi adalah pembelian secara kredit, jika terjadi retur pembelian, maka pembeli wajib membuat nota debit. Kemudian jika transaksinya adalah secara tunai, jika terjadi retur pembelian, maka bisa jadi uang yang diterima oleh penjual sebagian dikembalikan kepada pembeli. Selanjutnya yaitu potongan pembelian. Jadi potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual apabila pembeli dapat melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo atau dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan biaya angkut pembelian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan memindahkan barang dari penjual kepada pembeli. Jadi itu terkait dengan transaksi pembelian. Adapun macam-macam formulir pembelian. Di sini jika terjadi transaksi pembelian, ada beberapa formulir yang perlu diisi oleh pihak pembeli, yaitu yang pertama syarat penyerahan barang, yaitu tentang kesepakatan antara penjual dan pembeli yang nantinya ujung-ujungnya pada hak kepemilikan barang. Jadi kapan hak kepemilikan barang itu masih dimiliki oleh penjual, kapan hak kepemilikan barang itu sudah beralih kepada pembeli. Kemudian syarat pembayaran. Syarat pembayaran di sini yaitu terkait
dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, kapan pembeli akan mendapatkan potongan pembelian, kemudian kapan pembeli harus melunasi utangnya. Itu. Kemudian terkait dengan kesepakatan potongan pembelian, di sini yaitu membahas mengenai berapa persentase atau besarnya potongan pembelian yang akan diperoleh oleh pembeli, baik itu pembelian dilakukan secara tunai maupun pembelian secara kredit. Selanjutnya akan kita bahas lebih detail terkait dengan syarat penyerahan barang. Jadi syarat penyerahan barang adalah perjanjian antara penjual dan pembeli mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman barang dari tempat penjual ke tempat pembeli. Adapun di sini ada dua ketentuan terkait dengan syarat-syarat pengiriman atau penyerahan barang, yaitu yang pertama, Free on board shipping point, FOB shipping point. Jadi di sini yang dimaksud dengan FOB shipping point, pengakuannya kepemilikan barang itu akan beralih kepada pembeli jika posisi barang sudah berada di gudang penjual. Jadi tanggung jawab penjual hanya menyerahkan barang pada posisi di gudang penjual. Selanjutnya, pembeli yang bertanggung jawab terhadap pengiriman produk dari gudang pembeli pada gudang penjual. Sehingga konsekuensinya dari jika menggunakan metode free on board shipping point atau FOB shipping point, yang pertama, biaya angkut yang harus ditanggung oleh pembeli. Kemudian di samping biaya angkut, yaitu biaya premi asuransi juga ditanggung oleh pembeli. Dan resiko jika terjadi kerusakan barang, maka itu tanggung jawab dari pembeli. Sedangkan transaksi dianggap sudah terjadi jika barang itu berada di gudang penjual. Jadi transaksi dianggap sudah terjadi jika produk tersebut sudah diserahkan oleh penjual kepada pembeli, posisinya di gudang penjual. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, free on board destination point atau FOB destination point, di mana FOB destination point di sini kepemilikan barang beralih kepada pembeli jika posisi barang itu sudah berada di gudang pembeli. Sehingga tanggung jawab dari pengiriman barang itu berada di pihak penjual. Konsekuensinya, yang pertama, penjual harus menanggung biaya angkut pembelian, kemudian harus menanggung yang namanya resiko jika terjadi barang yang rusak selama dalam proses pengiriman, dan menanggung biaya premi asuransi. Dan transaksi dianggap sudah terjadi jika produk berada pada posisi gudang pembeli. Itu terkait dengan syarat penyerahan barang. Selanjutnya, untuk syarat pembayaran dan potongan harga. Yang dimaksud dengan syarat pembayaran itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai potongan tunai, jangka waktu pelunasan, dan besarnya potongan yang diberikan. Nah, syarat pembayaran di sini biasanya tertera atau digunakan jika transaksi yang terjadi yaitu penjualan secara kredit. Nah, untuk mengikat antara penjual dan pembeli.
sehingga terjadi kesepakatan mengenai potongan yang diberikan, kemudian jangka waktu pelunasannya. Adapun untuk potongan harga, di sini potongan dalam bentuk persentase yang diberikan kepada pembeli jika pembeli melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo atau pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan waktu kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke. Potongan harga di sini biasanya diberikan pada transaksi penjual beli secara kredit. Jika jual beli dilakukan secara tunai, potongan harga biasanya dalam bentuk rabat. Jadi yang dimaksud rabat di sini adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena pembeli membeli produk secara tunai dengan dalam jumlah tertentu. Kemudian berikut adalah contoh syarat pembayaran dan potongan tunai yang umum berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu 2/10 N/30. Maksud dari syarat pembayaran ini yaitu 2, yaitu menunjukkan persentase potongan jika pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, dan maksimal jatuh temponya atau pembayarannya dilakukan 30 hari setelah tanggal faktur. Sedangkan berikutnya yaitu 2/10 N/30 ROG. Yang membedakan antara yang pertama dan yang kedua di sini, kalau yang pertama berdasarkan tanggal faktur, kalau yang kedua itu berdasarkan kapan diterima barangnya atau produknya. Di sini berarti 2% itu akan diberikan pada pembeli jika pembeli tersebut melakukan pembayaran 10 hari setelah barang diterima, dan maksimal pembayaran 30 hari setelah barang diterima. Dan yang ketiga di sini yaitu 3/5 1/10 N/30. Maksudnya bagaimana? Jadi akan mendapatkan potongan pembeli jika pembayarannya 5 hari setelah diterimanya barang. Potongannya yaitu sebesar 3%. Jadi di hari pertama sampai dengan hari kelima setelah diterimanya barang dilakukan pembayaran, maka akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Jika di hari ke-6 sampai dengan hari ke-10, maka pembeli akan mendapatkan potongan 1%. Dan terakhir pembayarannya yaitu 30 hari setelah diterimanya pembayaran, setelah diterimanya barang. Oke. Kemudian yang terakhir N/30 di sini tidak menyertakan potongan, tetapi hanya mencantumkan batas akhir pembayaran, yaitu 30 hari setelah tanggal faktur atau akhir bulan. Ya, demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.